Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Monika Erzamia. Berikut catatan redaksi Perambahan Kekayaan Hutan Alam Jambi. Gabungan TNI Polri dan Dinas Kehutanan turun langsung ke lokasi perambahan hutan di perbatasan Jambi Palembang. Polisi mengeluarkan beberapa tembakan dan berhasil menangkap 3 pelaku yang tengah menebang pohon di hutan konservasi. Lari. Apa Pak? Iya. Lawan mus. Potong betul itu. Mesinnya mana mesinnya? Mesinnya mana mesinnya? Mesin tubuh semuanya mana? Aku taruh. Beginilah detik-detik saat tim gabungan TNI Polri, Dinas Kehutanan dan beberapa instansi membekuk 3 orang pelaku illegal logging atau perambahan hutan. Penggerebekan berlangsung pada Kamis 3 September 2020 sekira pukul 2 siang di perbatasan Jambi Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Polisi sempat mengeluarkan 3 kali tembakan peringatan dan suasana. Ketiga pelaku berinisial SH, HN, dan SP. Ketiganya tertangkap tangan tengah menebang pohon meranti di hutan konservasi. Di TKP ditemukan barang bukti 1 unit senso, pemukul besi, 2 buah parang, serta beberapa liter minyak. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamatan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Iman Purwanto mengatakan, penangkapan ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk memberantas perambahan hutan. Ketiga tersangka telah dibawa ke Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat. Petugas akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Patroli pengamanan hutan yang telah dilakukan oleh tim gabungan dari Korem Jambi, Polda Jambi, Gakum Wilayah Sumatera dan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kita telah mengamankan 3 orang pelaku. Terhadap BB kita sudah amankan dan terhadap BB yang di TKP sebagian sudah kita eksekusi dengan cara pemotongan dengan cinsu. Pada saat tim melakukan penangkapan, mengamankan terhadap pelaku ini, pelaku sedang melakukan kegiatan. Jadi terhadap proses terhadap pelaku nanti PPNS dari Dinas Kehutanan dan Gakum akan melakukan pengembangan terhadap kasus ini. Sementara itu, Dangki Senapan C. Yonif Raider 142 Ksatria Jaya, Kapten Infanteri Nurmansyah mengatakan, penangkapan ini merupakan hasil dari kerja keras serta kekompakan tim dalam memberantas illegal logging. Dari TKP dengan hasil kami dapat pelaku 3 orang, kemudian sinso 1 yang bagus, yang rusak 1, kemudian perlengkapan yang lain. Kami berangkat dari pukul 11, kemudian kami berhasil tadi sekitar pukul 2 dengan cuaca yang begitu hujan deras. Tapi saya bangga dengan anggota yang saya pimpin, mereka mempunyai kemampuan yang cukup bisa diandalkan oleh pemerintahan Jambi. Untuk melengkapi berkas perkara, tim penyidik melakukan penitipan terhadap 3 orang tersangka tersebut ke sel Mapolda Jambi. Ketiga tersangka akan dilakukan penahanan selama 20 hari sejak tertangkap. Menanggapi hal ini, Kapolda Jambi Irjen Pol Firman Santiabudi berharap agar tidak ada lagi kasus perambah hutan di Provinsi Jambi. Para pelaku perambah diharap untuk menghentikan aktivitas tersebut. Hal ini untuk mencegah kerusakan hutan terus berlanjut. Masih proses. Doain aja jangan sampai ada yang nular yang lain bakar-bakar lagi. Berapa orang, Pak? Nah, berapa orangnya kita akan terus kembangkan. Dia bakar sendiri atau ada yang nyuruh, kita cari dulu. Tim gabungan TNI Polri dan Dinas Kehutanan menemukan ratusan tumpukan kayu hasil perambahan hutan. Hal ini menandakan perambahan hutan di Jambi masih marak terjadi. Tim gabungan yang terdiri dari anggota TNI,
Polri, Dinas Kehutanan, BKSDA, serta beberapa instansi melakukan razia pelaku perambahan hutan. Razia ini digelar di Hutan Konservasi Kawasan Perbatasan Jambi Palembang, tepatnya di Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Razia tersebut dilakukan petugas untuk mencegah terjadinya aktivitas perambahan hutan yang marak terjadi. Kawasan perbatasan Jambi Palembang ini marak aktivitas perambahan hutan dan pembukaan lahan. Pantauan JEK TV di sepanjang perjalanan menuju lokasi terdapat ratusan potongan balok kayu seperti kayu meranti, punak, kempas hingga kayu limbah campuran ditemukan di pinggir aliran sungai. Kayu-kayu ini dipastikan tindak illegal logging yang diduga diselundupkan ke Jambi dan Sumatera Selatan melalui jalur air. Mencegah aksi tersebut terulang, beberapa peralatan yang digunakan pelaku dimusnahkan petugas gabungan. Petugas merobohkan pondok atau camp yang digunakan para pelaku perambah. Petugas juga memotong dan memaku kayu hasil pembalakan ini. Hal ini dilakukan agar para pemodal maupun pelaku perambahan merugi dan menghentikan aktivitas perambahan. Tim juga mengamankan senso dan beberapa barang bukti yang digunakan pelaku untuk mengunduli hutan. Operasi penertiban kita bilang. Dan sudah ada beberapa arahan dari saya. Yang pertama masalah keamanan personil, keamanan materialnya, kemudian koordinasi di lapangan, jangan sampai ada korban-korban yang tidak perlu, gitu kan. Karena operasi kita yang dilaksanakan waktunya agak lama, mungkin sekitar 1 minggu. Ini pelestarian lingkungan. Ada berapa personil yang kita berangkatkan, Pak? Kurang lebih 100 personil. Jumlah luasan hutan lindung di Kabupaten Sarolangun saat ini terus berkurang. Seluas 14 hektar dirambah dan diduga digunakan untuk lokasi penambangan emas tanpa izin. Belas hektar kawasan hutan lindung di Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun dirambah pendatang untuk dijadikan lahan pertambangan emas tanpa izin atau peti. Hal ini diungkapkan Kepala UPTD Kesatuan Pengelola Hutan Produksi Limau Unit 7 Hulu Sarolangun, Misriadi. Misriadi mengatakan jumlah luasan kawasan hutan lindung yang tergabung di Bukit Tinjau Limau di Kecamatan Limun hingga Kecamatan Batang Asai seluas 54.973 hektar. Namun saat ini jumlah luasan hutan lindung terus berkurang seiring maraknya perambahan hutan yang dilakukan dan diserobot masyarakat pendatang dari luar daerah. Misriadi menjelaskan pasca razia gabungan yang dilakukan di hutan lindung di wilayah Sungai Desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun. Pihaknya bersama polisi kehutanan dan masyarakat desa setempat terus melakukan patroli agar kawasan hutan yang dirambah terbebas dari perambah yang dijadikan lahan pertambangan emas tanpa izin. Ya, diperkirakan dari hasil pengamatan kami di lapangan itu diestimasikan lebih kurang 14 hektar kawasan hutan lindung Bukit Tinjau Limau yang juga merupakan hutan desa Lubuk Bedorong itu yang sudah terjadi perambahan. Diperkirakan ini berjalan sudah sampai 20. Perambahan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat di wilayah Kecamatan Lebah Masurai dan Jangkat masih terus terjadi. Walaupun telah beberapa kali ditertibkan, namun para perambah yang mayoritas warga pendatang dari Sumatera Selatan dan Bengkulu. Permasalahan perambahan hutan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang berada di Kecamatan Lembah Masurai dan Jangkat semakin hari semakin menjadi-jadi. Bahkan perambah bukan saja dilakukan jauh dari jalan umum, namun merambah hingga di tepi jalan lintas Jangkat, tepatnya di kawasan Rumah Hitam. Para perambah ini sebagian besar merupakan warga pendatang dari luar Provinsi Jambi, sehingga tidak jarang terjadi konflik dengan warga setempat yang tetap mempertahankan kawasan hutan sebagai tempat sumber mata air dan mencari kehidupan di hutan.
Penertiban perambahan TNKS sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah bersama instansi terkait lainnya. Namun setelah dilakukan penertiban, tidak berselang lama perambah kembali melakukan aktivitas perambahan. Hal tersebut sudah terjadi berulang kali. Pemerintah Merangin telah meminta bantuan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk bersama-sama mencari solusi mengatasi perambahan hutan, terutama Taman Nasional Kerinci Sebelat. Namun hingga saat ini belum juga ada solusi. Saat ini Taman Nasional Kerinci Sebelat yang telah dirambah untuk wilayah Kecamatan Lembah Masurai dan Kecamatan Jangkat sudah sekira 20.000 hektar. Sudah ada surat bupati yang kita luncurkan ke pusat, dan bahkan saya sendiri kemarin mengantar langsung surat tersebut ke Dirjen yang menangani permasalahan hutan, konflik hutan di wilayah tersebut. Karena konflik ini tentu ya tidak bisa kita prediksi ya, dan kita memang harus setiap saat waspada, jangan sampai terjadi konflik-konflik yang seperti yang lalu. Ini tidak kita harapkan. Para perambah yang merupakan warga eksodus dari provinsi tetangga ini makin berani melakukan perambahan. Bahkan kegiatan perambahan ini dilakukan di tepi jalan lintas Bangko Jangkat. Mereka sudah terlihat mulai bercocok tanam serta mendirikan pondok di lokasi hutan negara ini. Melihat perambahan yang makin merajalela ini, pemerintah Merangin sudah melakukan koordinasi dengan pihak Balai TNKS. Namun hingga saat ini tidak direspon oleh pihak Balai TNKS. Para perambah masih melakukan aktivitas di tengah Taman Nasional TNKS. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan, untuk masalah TNKS ini pihaknya hanya bisa berkoordinasi saja. Karena yang mendapat tugas dan tanggung jawab dari negara adalah Balai TNKS. Namun pihak Balai dinilai Bupati Merangin tidak merespon hal ini. Ratusan warga desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin pada Minggu 22 Maret melakukan sweeping terhadap perambah hutan yang masuk ke dalam wilayah mereka. Namun sayangnya tidak satupun perambah yang ditemukan warga. Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi. Ratusan warga desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin pada Minggu 22 Maret melakukan sweeping terhadap perambah hutan yang masuk ke dalam wilayah mereka. Namun sayangnya tidak satupun perambah yang ditemukan warga. Kondisi desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin saat itu cukup memanas. Pasalnya hutan desa Durian Rambun telah mulai dirambah oleh warga eksodus yang berasal dari provinsi tetangga. Dalam hal ini warga dengan para perambah tersebut kerap nyaris bentrok. Melihat kondisi hutan yang dirambah dan kerap terjadi teror dan intimidasi yang dilakukan oleh para perambah di desa Durian Rambun, ratusan warga desa Durian Rambun kompak melakukan sweeping atas keberadaan para perambah tersebut. Dalam melakukan sweeping tersebut tidak ada satupun aparat keamanan yang mendampingi warga. Dalam sweeping yang dilakukan oleh masyarakat, sejumlah warga kerap berteriak untuk menakuti para perambah. Dalam aksi kali ini, masyarakat desa Durian Rambun tidak mendapati satupun perambah yang disinyalir telah melarikan diri terlebih dahulu. Masyarakat di Rambun, musuh sangat tinggi sekali karena berapa kali kami lapangan capek semacam ini, berapa kali ke lapangan, belum ada respon dari Dinas Kehutanan. Jadi harapan kami paksa kami ngambil tindakan tuh hari ini. Kalau dia datang hari ini apa terjadi? Padahal dari pihak keamanan dari seharusnya hari ini ada datangnya sebagai pengawas dari Dinas Kehutanan. Ada proses sudah kami telepon, sudah kami surati, dan namanya sudah sekarang belum ada. Masyarakat tok di Rambun ke lapangan hari ini.